Menjumpai sahabat rehat renungan harian Toraya dengan ucapan shalom dan salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Rehat, edisi Kamis 2 Desember 2021. Menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, syukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang nyata di hari ini. Hari dan berkat Tuhan yang baru menjadi bagian dan sukacita kami. Firman Tuhan kembali akan diperdengarkan. Kiranya firman-Mu sungguh-sungguh mendasari seluruh aktivitas dan kegiatan kami, bahkan untuk mengelola kehidupan anugerah Allah. Sukacitakan kami dengan firman-Mu hari ini. Bekerjalah oleh kuat kuasa Roh Kudus dan berbicaralah. Kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 1 ayat 67 sampai 80. Firman Tuhan, nyanyian pujian Sakaria. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Presiden hendak mengunjungi suatu tempat,
maka akan ada orang-orang yang bertugas mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk jalan yang akan dilalui. Orang tersebut hanya bertugas mempersiapkan jalan sampai orang yang dinantikan itu tiba. Namun apa yang dikerjakannya sangatlah penting dan mendukung kelancaran perjalanan seorang presiden. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis memiliki peranan hampir sama dengan orang yang diberi tugas untuk mempersiapkan jalan bagi presiden. Kelahiran Yohanes tentunya membawa sukacita yang luar biasa bagi Elisabet dan Zakaria. Sebab Yohanes lahir ketika mereka sudah tua. Dan keadaan tersebut membuat Zakaria menaikkan pujian kepada Tuhan. Pujian Zakaria merupakan salah satu pujian yang indah dalam kitab Injil. Fokus pujian Zakaria adalah karya Allah bagi umatnya Israel, bahwa Allah melawat dan membawa kelepasan serta menumbuhkan tanduk keselamatan bagi umatnya sesuai dengan janji yang telah diucapkan kepada Abraham. Kelahiran Yohanes akan menjadi permulaan bahwa Allah bekerja untuk menggenapi apa yang telah dijanjikannya. Yohanes akan menjadi nabi Allah yang bertugas mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan mewartakan pengampunan dosa. Yohanes akan memberitakan kabar keselamatan, dan Tuhan Yesuslah yang menjadi kabar keselamatan itu. Dia akan melawat umatnya didasarkan atas rahmat dan belas kasih Allah. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, Yohanes telah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kini sambutlah dia dalam hidupmu. Kedatangannya merupakan peristiwa yang luar biasa, semata-mata karena kasih-Nya bagi manusia. Lalu bagaimana respon kita akan kedatangannya? Adakah hal itu merupakan berita sukacita dalam kehidupan ini? Amin. Kita berdoa. Syukur atas firman yang sudah menyapa di hari ini. Hanya dengan membuka hati kepada Roh Kudus untuk bekerja, maka firman-Mu boleh menempati tempat yang layak di kehidupan ini. Dengan kekuatan firman Tuhan akan menuntun setiap anak-anak-Mu untuk bekerja dan berkarya di hari ini. Kami bekerja dengan penuh kebersyukuran, karena berkat Tuhan selalu berlimpah di kehidupan ini. Di mana saja anak-anak Tuhan beraktivitas di hari ini, di situ kasih dan pemeliharaan Tuhan menyertai. Terima kasih berkat ulang tahun bagi anak-anak Tuhan di hari ini. Mohon kasih tuntunan dan pemeliharaan Tuhan bagi mereka yang lemah dan yang sakit. Topangan Tuhan bagi mereka yang bergumul dalam duka cita, bahwa Tuhan sajalah sumber penghiburan. Dan juga kami berdoa kehidupan bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin dan pemerintah kami, kiranya melayani seluruh rakyat dengan adil dan benar,
demi terwujudnya kedamaian dan ketentraman. Bahkan pandemi COVID-19 yang masih mewabah di muka bumi ini, Tuhan akan menjaga dan menuntun umat-Mu dengan cara Tuhan yang luar biasa. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, jalani dan perankanlah kehidupan yang Allah berikan sebagai wujud ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Dan dengan kekuatan iman dan pengharapan, kita menjadikan diri dan kehidupan kita sebagai jalan untuk mempersiapkan kedatangan bagi Tuhan. Maju terus dalam Tuhan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.